memasuki tahun 2022. Selamat tahun baru untuk Oma dan Opa. Semoga Oma dan Opa selalu sehat dan bersukacita, karena kita tahu bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita. Mari kita memulai persekutuan kita pada hari ini dengan memuji Tuhan dengan lagu Sandar Yesus, Hati Ada Damai.
kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, kami bersyukur Tuhan karena pada hari ini Kau beri kesempatan untuk kembali mengikuti persekutuan lewat ibadah Persekutuan Usia Indah GPMRI Kelapa Gading melalui YouTube. Tuhan, kiranya Engkau berkenan menghapus segala dosa kami dengan darah anak-Mu yang tertumpah di kayu salib, sehingga kami layak menghadap Tuhan pada hari ini. Kiranya Roh Kudus juga hadir di tengah persekutuan kami, sehingga setiap oma dan opa yang menyaksikan persekutuan ini dari rumah masing-masing boleh merasakan kehadiran dan penyertaan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan menerima persembahan puji-pujian dan doa-doa kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan doa syukur kami. Amin. Oma dan opa, Tuhan Yesus begitu menyayangi kita, begitu mengasihi kita. Mari kita naikkan puji-pujian kita untuk menyatakan bahwa kita juga mengasihi Tuhan Yesus.
Firman hari ini diambil dari Mazmur 92 ayat 13 sampai dengan 15. Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. 诗篇92篇第13节到15节。他们在意耶和华的殿中，画谎在我们上帝的眼里。他们年老的时候，仍要结果子，要满了枝浆而长发青。好显明耶和华是正直的，他是我的磐石，在他毫无不义。 Oma dan Opa, sebelum mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Semurut Rahmat, kita akan menyiapkan hati kita dengan mendengarkan pujian yang menyatakan bahwa firman Tuhan akan memulihkan hidup kita. Aku Tuhan dalam sisa hidupku ini, segarkan jiwaku selalu oleh kuasa firman dan Roh-Mu. Mengasihimu, mengutamakan Kau Yesus lebih dari dunia ini. Yang kuingini Engkau saja, tinggal dalam kehendak rencanamu. Pisahkan diriku dari dunia ini, semakin ku damba kerajaanmu. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Aku Tuhan dalam sisa hidupku ini, segarkan jiwaku selalu oleh kuasa firman dan Roh-Mu. Mengasihimu, mengutamakan Kau Yesus lebih dari dunia ini. Yang kuingini Engkau saja, tinggal dalam kehendak rencanamu.
memisahkan diriku dari dunia ini, semakin ku damba kerajaan-Mu. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Selamat jumpa kembali Jemaat Usia Indah di tahun yang baru ini. Belum terlambat kalau saya mengucapkan selamat hari Natal dan selamat tahun yang baru. Marilah kita menundukkan kepala dan berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk tahun yang baru. Terima kasih untuk hari pertama kami boleh berjumpa di dalam Usia Indah. Tuhan Yesus, hadirlah bersama dengan kami. Pada saat ini tatkala firman-Mu diberitakan, biarlah kami beroleh sukacita ya Tuhan, karena Engkau hadir bersama kami, Engkau melawat kami, dan Engkau juga mau mengajari kami hal-hal yang berguna. Biarlah Roh-Mu yang kudus akan menolong kami untuk boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk tahun yang baru dan hari yang baru ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Renungan hari ini berjudul Masuki Tahun Baru dengan Sukacita. Nah, yang pertama-tama, mengapa kita harus bersukacita? Karena Allah berkenan melawat umat-Nya. Dia turun dari surga ke bumi memenuhi janji penyelamatannya untuk manusia. Itu baru kita alami hari Natal yang lalu. Tarikh Masehi tahun kita 2022 membuktikan bahwa Mesias Juru Selamat lahir di dalam sejarah. Masa sebelum Masehi adalah masa Perjanjian Lama. Masa sesudah Masehi, sesudah kelahiran Kristus adalah masa Perjanjian Baru. Bukankah Alkitab kita ajaib sekali? Dan apa kata sejarah yang tertulis di dalam kitab suci tentang sukacita karena kehadiran Tuhan melawat umat manusia di mana Kristus hadir? Kita akan melihat di dalam sukacita Sakaria. Lukas 1:13-14 menyatakan, tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut hai Sakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira. Bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Kedua, sukacita Elisabet istri Sakaria. Lukas 1:41-44. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Yang ketiga, sukacita Maria. Lukas 1:46-48. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Keempat, nyanyian pujian Sakaria dan nubuatannya. Lukas 1:67-68. Dan Sakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus lalu bernubuat, katanya, terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia melawat umat-Nya dan membawa kelepasan baginya.
Berikutnya adalah sukacita para gembala. Di dalam Lukas 2 ayat 8-11, di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Berikutnya adalah sukacita orang Majus. Matius 2, 1, 2, 10, 11. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia." Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Berikutnya adalah sukacita Simeon dan Hana. Di dalam Lukas 2, 25, 28-30, 36, dan 38. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu." Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyer. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Nah, kalau kita menerima Kristus, pemberian Allah sebagai juru selamat kita, maka sukacita itu milik kita bersama dengan damai sejahtera, kasih, dan pengharapan. Jadi ada joy, peace, love, dan hope ya. Nah, sekarang bagaimana kita mempertahankan sukacita yang sudah kita terima itu di dalam hidup kita? Di dalam Filipi 4 ayat 4, 6-7 berkata, "Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus." Lakukan perintah Tuhan supaya jangan khawatir dan bersyukur dalam segala keadaan. Pasti sukacita itu akan menetap dalam diri kita. Yang berikutnya, jikalau kita masih mempunyai kesempatan mendidik anak atau cucu, firman Tuhan berkata di dalam Amsal 29 ayat 17, "Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu." Di dalam 3 Yohanes 1 ayat 4 mengatakan, "Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran." Nah, inilah dia Opa Oma,
Ayah ibu, jikalau kita mau supaya sukacita itu tinggal di dalam kita, selain kita menuruti firman Tuhan untuk tidak khawatir, kita juga harus mendidik anak cucu kita supaya mereka mengenal Tuhan, mereka mengasihi Tuhan, dan mereka berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Janji Tuhan, anak seperti ini pasti akan mendatangkan sukacita kepada kita. Nah, yang berikutnya, bagaimana kita dapat membuat malaikat di surga bersukacita? Nah, di dalam Lukas 15 ayat 7, 10 dan 32 firman Tuhan berkata begini. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Nah, ini adalah sukacita karena barang-barang yang hilang ditemukan. Kesimpulan untuk penerapan kita hari ini adalah kita dapat memasuki tahun baru dengan membawa sukacita Natal bersama dengan kita sepanjang tahun. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita sudah menerima Yesus sebagai juru selamat kita. Itu awal dari sukacita. Yang kedua, kita mentaati firman Tuhan untuk tetap bersukacita, untuk tidak khawatir, dan untuk selalu mengucap syukur dalam segala keadaan. Yang ketiga, kita mendidik anak-anak, cucu, dan keturunan kita supaya kenal Tuhan dan berjalan di dalam kebenaran. Yang keempat, kita membuat malaikat di surga bersukacita dengan membagikan sukacita pertobatan dan penerimaan kita akan Tuhan Yesus sebagai juru selamat kepada orang lain, orang yang terdekat yang dapat kita jangkau. Demikianlah firman Tuhan, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang telah kami dengarkan pada saat ini. Biarlah sukacita akan menjadi bagian kita, menjadi milik kita, dan akan menetap sepanjang tahun. Karena Kristus menjadi bagian kita. Kristus memampukan kita bersukacita senantiasa serta bersyukur dan tidak khawatir. Demikian juga Tuhan memampukan kami mendidik anak-anak dengan benar mengenal firman-Mu. Demikian juga biarlah kami membagikan sukacita kami kepada orang lain, menginjili mereka agar terima juru selamat juga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oma dan Opa, sukacita kita tidak tergantung dari keadaan hidup kita. Apakah kita sedang sehat, sakit, hidup berkekurangan ataupun berkelimpahan. Karena sukacita kita berasal dari Yesus yang sudah menebus dosa kita. Mari kita menyanyikannya dengan sukacita. Sukacitaku penuh bermasmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Menari bagimu, ku memuji
kita dengan penuh rasa syukur. 像那盛开在野地的鲜花，像那飞翔在蓝天的小鸟，不为明天的愁，不怕明天的路，欢喜快乐，享受神的生命。耶和华是主教万物的主，他必保守，他必看顾。虽有狂风暴雨，虽用尽到海浪，他是我们的避难所。耶和华的恩典能细数，他的慈爱奇妙丰富。他是爱我的主，他是爱我的父，他必带领我明天的路。Seperti bunga bakung yang mekar, seperti burung kecil di langit. Tak khawatir, tak takut akan hari esok, bahagia menikmati hidup. Tuhan Allah pencipta semesta yang menjaga memelihara, meskipun angin badai datang menerpa, Tuhanlah perlindunganku. Anugerah Tuhan tak terkira, kasih-Nya melimpah ajaib. Ialah Tuhan Bapa yang mengasihiku, Dia akan memimpin jalanku. Ialah Tuhan Bapa yang mengasihiku, Dia akan memimpin jalanku. Mari kita bawa persembahan kita dan mengucapkan doa persembahan kita. Bapa yang ada di surga, kami bersyukur karena pada hari ini kami masih Kau berikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Biarlah persembahan kami ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucapkan doa syukur kami. Amin. Kami dalam sorga, kami mengucapkan syukur dan berterima kasih atas anugerah yang diberikan kepada kami, di mana tahun 2021 telah kami lewati dengan baik dan sukacita. Tuhan, kiranya di tahun 2022 ini kami masih diberi kesempatan untuk bersekutu di persekutuan usia indah, sehingga kami dapat belajar dan mendengarkan firman Tuhan, agar iman kami bertambah kuat dan dapat melakukannya di kehidupan kami sehari-hari. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami, oma opa yang kurang sehat. Kami berdoa untuk Impik dan Parea, biarlah dengan kuasa Tuhan jauh angkat segala sakitnya, sehingga saudara kami ini sembuh dan dapat beraktivitas kembali. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara semua anggota-anggota usia indah GPMRI. Kiranya Tuhan selalu memberikan kesehatan dan kekuatan untuk menjalankan kehidupan kami hari lepas hari. Bapak, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara. Kiranya
Kiranya Tuhan selalu menyertai dan melindungi Bapak Jokowi dalam memimpin negara Indonesia, dan berikanlah hikmat kepada pejabat pemerintah ini dengan baik di pusat maupun di daerah untuk menjalankan pemerintahan ini dengan baik, sehingga kami sebagai bangsa Indonesia dapat hidup dengan aman dan sejahtera. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oma dan Opa, persekutuan kita pada hari ini telah selesai. Mari kita akhiri persekutuan kita dengan menaikkan doa Bapa kami dan pujian lagu Bapa Terima Kasih. Mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oma dan Opa, persekutuan kita pada hari ini telah selesai. Biarlah Tuhan Yesus memberkati Oma dan Opa, sehingga Oma dan Opa merasakan sukacita. Tuhan Yesus memberkati.